Bapak Ibu, saudara-saudari serta adik-adik yang terkasih dalam Tuhan, selamat malam, berkah dalam. Syukur kepada Tuhan karena kasih dan kebaikannya sampai saat ini kita masih diberikan kesehatan dan keselamatan, sehingga pada malam hari ini kita dapat berkumpul bersatu kembali untuk hadir dalam pertemuan kemisan malam hari ini. Pertemuan kemisan hari ini nanti kita kedatangan tamu dari Mbak dan Mas dari Universitas Sanata Dharma. Nanti kita akan memandu pertemuan Advent yang ketiga malam hari ini. Sebelum kita awali pertemuan kemisan malam hari ini, marilah kita bersama-sama berdoa. Doa Santo Lukas pelindung lingkungan kita dilanjutkan dengan doa tahun jubileum 2025. Marilah kita siapkan hati untuk berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Allah Bapa kami, bermacam-macam hikmat dan talenta Engkau anugerahkan kepada umat pilihan-Mu. Secara khusus Engkau anugerahi Santo Lukas hikmat untuk menjadi seorang penyembuh dan talenta mewartakan kabar sukacitamu melalui lisan dan tulisan. Dengan talenta itu, Santo Lukas telah ikut ambil bagian dalam karya penyelamatanmu. Ya Bapa, bersama Santo Lukas kami mohon kepadamu, berkatilah kami yang telah memilih namanya yang kudus sebagai nama pelindung lingkungan kami. Dalam keteladanan hidupnya, kami ingin ikut ambil bagian dalam mewartakan kabar sukacitamu. Semoga semakin banyak orang yang dapat menerima nilai-nilai cinta kasih sejati melalui keteladanan hidup kami yang dihidupi oleh keteladanan hidup Santo Lukas. Demi Kristus Tuhan kami. Amin. Santo Lukas, doakanlah kami. Amin. Bapa yang ada di surga, semoga iman yang telah Engkau anugerahkan kepada kami dalam Putramu Yesus Kristus, saudara kami, dan nyala api cinta kasih yang dicurahkan ke dalam hati kami oleh Roh Kudus, membangkitkan pengharapan yang mulia akan kedatangan kerajaan-Mu di dalam diri kami. Semoga rahmat-Mu mengubah kami menjadi penabur-penabur yang gigih akan benih-benih Injil yang menghidupkan umat manusia dan seluruh alam semesta dalam penantian yang penuh iman akan surga dan bumi baru. Ketika mengalahkan kekuatan jahat, kemuliaan-Mu akan dinyatakan untuk selama-lamanya. Semoga rahmat tahun jubileum ini menghidupkan kembali dalam diri kami para peziarah pengharapan, kerinduan akan harta surgawi, dan curahkanlah bagi seluruh dunia sukacita dan damai dari Sang Penebus kami. Bagi-Mu ya Allah yang Maha Kuasa, pujian dan kemuliaan sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Waktu sepenuhnya kami serahkan kepada. Terima kasih. Mari kita awali dengan lagu pembuka. Baik Bapak Ibu, lagu pembukanya dari Puji Syukur nomor 442. 442. Israel,
kami dapat berkumpul bersama dalam masa Advent yang ketiga ini. Kami berkumpul di sini dengan satu tujuan, yaitu mempersiapkan hati kami menyambut kedatangan-Mu. Ya Bapa, pada pertemuan ini kami ingin merenungkan bagaimana kami dapat menjadi gereja-Mu yang menyejahterakan semua orang. Bimbinglah kami agar melalui hidup, perkataan, dan perbuatan kami dapat menjadi saluran kasih-Mu yang membawa sukacita dan damai bagi sesama, terutama berbela rasa dengan mereka yang terpinggirkan dan membutuhkan. Kami mohon ya Bapa, curahkanlah Roh Kudus-Mu ke dalam hati dan pikiran kami, agar pertemuan ini dapat berjalan dengan baik dan menjadi berkat bagi kami semua. Semoga perenungan kami hari ini dapat menggerakkan hati kami untuk semakin peduli dan berbagi dengan sesama. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala masa. Amin. Bapak Ibu serta saudara-saudari yang terkasih, selamat malam berkah dalam. Apa kabar? Baik, puji Tuhan. Oke. Pada pertemuan Advent ini, kita akan merenungkan tema yang sangat relevan dalam kehidupan kita saat ini, yaitu menjadi gereja yang menyejahterakan. Gereja hadir bukan hanya sebagai tempat peribadatan, tetapi sebagai komunitas yang membawa kesejahteraan bagi masyarakat. Kesejahteraan yang dimaksud bukan hanya soal ekonomi, tetapi juga spiritualitas, sosial, dan juga moral. Tema ini mengajak kita untuk tidak hanya memikirkan diri sendiri, tetapi juga untuk membuka mata dan hati kita terhadap sesama, terutama kepada mereka yang membutuhkan. Menjadi gereja yang menyejahterakan berarti kita dipanggil untuk menjadi perpanjangan tangan Tuhan di dunia ini, dengan semangat bela rasa dan kerjasama yang membawa kebaikan dan kesejahteraan bagi semua orang. Mari kita memanfaatkan waktu perjumpaan ini untuk saling berbagi, menguatkan, dan menemukan cara-cara baru agar kita dapat lebih terlibat dalam mewujudkan kesejahteraan bagi sesama. Nah, Bapak Ibu, kali ini kita akan lebih banyak berdinamika bersama. Nah, berdinamikanya bersama lewat kelompok. Jadi kelompoknya nanti sesuai dengan tempat duduk aja ya, biar tidak pindah-pindah gitu. Nah, di sini saya akan menyiapkan sebuah puzzle, dan mungkin dari per kelompok perwakilan untuk maju dan mengambil satu-satu. Setiap puzzle dalam kelompok berbeda dengan satu yang lainnya agar nggak contekan gitu. Dan di sini juga nggak ada kodenya disusun nomor-nomor berapa, tetapi Bapak Ibu yang memecahkan sendiri dan menyusun bersama-sama gitu. Di sini saya akan menilai kesolidaritasan, lalu ketekunan bersama dalam memecahkan dan menyusun sebuah puzzle ini. Monggo perwakilan satu-satu nih. Mesti 1, 2, 3, 4, 5 kelompok. Iya. Ini yang eksekusi di sini. Nanti untuk puzzle-nya ditempel di sini ya, di kertas HVS. Di kertas HVS ini.